sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, hiduplah seorang gadis bernama Sekar Ayu. Ia lahir dalam keluarga sederhana yang hidup dari hasil bertani dan menjual jamu tradisional. Ibunya, Bu Lastri, adalah seorang penjual jamu keliling yang setiap hari berjalan kaki menyusuri pasar dan kampung untuk mencari nafkah. Ayahnya, Pak Wiryo, dulunya seorang petani, namun kecelakaan di sawah membuatnya lumpuh dan tidak bisa lagi bekerja. Sejak kecil, Sekar sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Rumah mereka terbuat dari anyaman bambu dengan atap genting yang sudah mulai bocor di sana-sini. Tak jarang mereka harus menahan lapar karena penghasilan ibunya tak cukup untuk membeli beras. Namun, ada satu hal yang membuat Sekar berbeda dari anak-anak lainnya. Dia punya impian besar. Sekar ingin menjadi seorang pengusaha sukses agar bisa mengubah nasib keluarganya. Setiap malam ia membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan sekolah. Meski lampu penerangan di rumahnya hanya berasal dari lampu minyak kecil. Sayangnya, impian Sekar sering menjadi bahan olokan. "Wong Ciriko, mimpi jadi orang sukses, mending bantu ibumu jualan jamu," ejek Rati, anak seorang pedagang kaya di desa tersebut. "Sekolah aja susah, sok-sokan pengen jadi orang besar," timpal anak-anak lain sambil tertawa. Sekar hanya tersenyum pahit. Ia tahu mereka tidak mengerti. Hanya ada satu orang yang selalu mendukungnya, sahabatnya sejak kecil, yaitu Bagas. Bagas adalah anak seorang pengrajin kayu yang juga hidup sederhana, tapi ia selalu percaya pada Sekar. "Aku yakin kamu bisa. Jangan pedulikan mereka. Suatu hari nanti kamu akan buktikan kalau mereka salah." Sekar menggenggam kata-kata Bagas dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri suatu hari nanti ia akan membuktikan kepada dunia bahwa gadis miskin ini juga bisa sukses. Hidup Sekar berjalan seperti biasa, penuh dengan kerja keras dan cemoohan. Setiap pagi, ia membantu ibunya membuat jamu, lalu berangkat ke sekolah dengan perut kosong karena tak ada cukup makanan. Namun, semua berubah pada suatu hari yang tak terduga. Hari itu Sekar pulang dari sekolah lebih awal karena gurunya tidak masuk. Ia berlari kecil menuju rumah, berharap bisa membantu ibunya lebih cepat. Namun, saat ia mendekati rumah, terdengar suara teriakan dan tangisan ibunya. "Ampun Pak, saya janji akan melunasi hutang itu." Sekar terkejut. Dari celah pintu, ia melihat seseorang pria bertubuh besar dan berkumis tebal berdiri dengan wajah marah. Itu Pak Broto, rentenir yang terkenal kejam di desa tersebut. "Lastri janji melulu, sudah 3 bulan kau menunggak. Kalau tidak bayar minggu ini, rumah ini jadi milikku," bentaknya. Mata Sekar membelalak. Rumah ini akan disita. Ibunya menangis sambil memohon, sementara ayahnya hanya bisa duduk di sudut dengan wajah tertunduk. Tak bisa lagi menahan diri, Sekar beranjak masuk. "Pak, beri kami waktu, kami akan bayar hutang itu, saya mohon." Pak Broto tertawa sinis. "Kamu, anak bau kencur yang bahkan tidak punya uang untuk makan, mimpi saja," katanya. Sambil pergi meninggalkan mereka dengan ancaman terakhir. Jika dalam seminggu hutang tidak dibayar, mereka akan kehilangan rumah. Malam itu Sekar duduk di samping ibunya yang menangis. Ayahnya diam seakan sudah pasrah dengan keadaan. Hatinya terasa sesak. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, aku harus melakukan sesuatu," ungkap Sekar.
Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis miskin berusia 16 tahun? Sekar menatap langit malam. Entah bagaimana caranya ia harus menemukan jalan keluar. Dan mungkin ini adalah titik di mana hidupnya akan benar-benar berubah selamanya. Malam itu Sekar tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang bagaimana ia bisa mendapatkan uang dalam waktu seminggu. Ia tak bisa membiarkan rumahnya disita. Di tengah kecemasan, ia mengingat sesuatu, yaitu pasar kota. Setiap pagi ibunya selalu bercerita tentang betapa ramainya pasar di kota yang berjarak sekitar 10 km dari desa mereka. Pedagang datang dari berbagai tempat dan pelanggan selalu ramai. Jika ia bisa menjual sesuatu di sana, mungkin ia bisa mendapatkan cukup uang untuk mulai melunasi hutang. Tapi apa yang bisa dijual? Ia menatap sisa jamu ibunya yang masih dalam botol-botol kaca. Mata Sekar berbinar. Aku akan menjual jamu ini di kota. Ibunya terkejut saat mendengar rencananya. Sekar, pasar kota itu bukan seperti di desa. Kamu masih anak-anak, bagaimana kalau terjadi sesuatu padamu? Namun, tekad Sekar sudah bulat. Bu, kalau kita tidak melakukan sesuatu, rumah ini akan hilang. Aku tidak akan diam saja. Akhirnya, dengan berat hati, ibunya mengizinkannya. Keesokan harinya, berbekal 10 botol jamu dan semangat yang membara, Sekar berangkat ke kota dengan berjalan kaki. Saat tiba di pasar kota, Sekar disambut dengan keramaian yang luar biasa. Pedagang berteriak menjajakan dagangannya. Orang-orang berlalu lalang dan suara klakson serta motor beca saling bersautan. Dengan hati-hati Sekar mulai menawarkan jamunya. Jamu segar, jamu sehat, silahkan beli. Namun tak ada yang meliriknya. Orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Setelah hampir 1 jam berkeliling, seorang wanita parubaya akhirnya mendekatinya. Anak kecil, kamu jual apa? Sekar tersenyum. Jamu, Bu, ini bagus untuk kesehatan. Namun, sebelum wanita itu bisa menjawab, seorang pedagang jamu lainnya, seorang ibu dengan gerobak besar, menyela. Jangan beli dari dia, Bu. Itu jamu nggak jelas. Pasti rasanya tidak enak, katanya dengan nada meremehkan. Wanita yang hendak membeli pun mundur lalu pergi begitu saja. Sekar terdiam, matanya memanas. Ia ingin menangis, tapi tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah. Dengan sisa keberanian yang ada, ia kembali menawarkan jamunya. Namun, lagi-lagi ia ditertawakan dan diabaikan. Hari mulai beranjak sore dan Sekar masih belum menjual 1 botol pun. Lelah, lapar, dan hampir putus asa, ia duduk di pinggir jalan. Apa aku memang tidak pantas bermimpi, pikirnya. Namun, di saat itulah sesuatu terjadi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sekar duduk di pinggir jalan, kecewa dan kelelahan. Botol-botol jamu masih utuh di dalam keranjang, dan perutnya keroncongan karena sejak pagi ia belum makan. Di tengah rasa putus asa, seorang pria tua berpenampilan sederhana duduk di sebelahnya. Rambutnya beruban, namun matanya terlihat tajam dan penuh wibawa. Nah, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Tanya beliau dengan nada lembut. Sekar ragu sejenak, lalu menceritakan semuanya tentang ibunya, utang keluarga mereka, dan usahanya menjual jamu. Pria tua itu tersenyum. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang kukenal dahulu. Seseorang anak kecil yang berani bermimpi. Ia mengambil 1 botol jamu dan meminumnya. Sekar menatapnya dengan cemas, takut kalau jamunya tidak disukai.
Namun pria itu mengangguk puas. Rasanya enak, segar, dan alami. Ini jamu yang bagus. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak di tengah pasar. Dengar semua orang, jamu ini sangat enak dan menyehatkan. Kalian harus mencobanya. Orang-orang menoleh, beberapa mulai mendekat, penasaran. Kalau Pak Dharma saja bilang enak, pasti benar. Pak Dharma, si pengusaha sukses itu, Sekar melamun. Ternyata pria tua itu adalah Pak Dharma, seorang pengusaha jamu terkenal di kota itu. Tak butuh waktu lama, jamunya ludes terjual. Sekar hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Sebelum pergi, Pak Dharma menepuk bahunya. Anak muda, aku melihat keberanian dalam dirimu. Kalau kau mau bekerja keras, aku punya tawaran untukmu. Sekar terdiam. Tawaran apa, Pak? Sekar pulang dengan hati berdebar. Ia membawa uang lebih dari yang ia bayangkan. Cukup untuk membayar sebagian hutang. Namun, pikirnya masih terpaku pada tawaran Pak Dharma. Keesokan harinya, ia menemui pria itu di kantornya. Aku ingin kamu bekerja denganku, belajar tentang usaha jamu, pemasaran, dan bagaimana membangun bisnis dari nol. Jika kamu serius, aku akan bisa membantumu dengan senang hati untuk menuju kesuksesan. Sekar terkejut. Ini kesempatan yang luar biasa. Namun ada dilema. Jika ia menerima tawaran itu, berarti ia harus lebih sering ke kota, jauh dari ibunya. Malamnya ia berbicara dengan ibunya. Bu, ini mungkin satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari kemiskinan. Bu Lasri menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar, Nak. Ini kesempatan yang tidak datang dua kali. Ibu percaya padamu. Dengan hati yang mantap, Sekar menerima tawaran itu. Di bawah bimbingan Pak Dharma, Sekar mulai belajar seluk-beluk tentang bisnis jamu. Ia belajar tentang resep-resep baru, cara mengolah keuangan, dan strategi pemasaran. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Ia diremehkan, dicurigai, bahkan dicoba dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak senang melihat anak desa ikut bersaing di dunia bisnis. Anak kampung mana bisa sukses? Dia cuma numpang nama Pak Dharma. Tapi Sekar tidak menyerah. Dengan tekad baja ia bekerja lebih keras, membangun merek jamunya sendiri, dan akhirnya membuka usaha pertamanya, yaitu Jamu Sekar Ayu. Bisnisnya mulai berkembang. Ia kembali ke desa dengan membawa hasil pertamanya dan perlahan-lahan melunasi hutang keluarganya. Namun, di saat ia mulai merasakan keberhasilan, ujian terbesarnya datang. Sekar semakin sukses, tetapi kesuksesannya mulai menarik perhatian orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Salah satunya adalah Rati, gadis yang dulu suka mengejeknya. Sekar, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku bisa membantumu memasukkan produk ke toko-toko besar, ungkap Rati. Sekar sempat ragu, tetapi akhirnya setuju. Namun, ia tidak tahu bahwa Rati punya niat jahat. Suatu hari Sekar mendapat kabar buruk. Resep jamunya telah dicuri dan seseorang telah menjual produk tiruan dengan nama mirip miliknya. Ternyata Rati telah mengkhianatinya. Apa yang kau lakukan? Bentak Sekar dengan mata penuh amarah. Rati hanya tertawa sinis. Kamu pikir orang miskin sepertimu bisa sukses sendirian? Ungkap Rati. Dunia bisnis itu keras. Jangan naif kamu, Sekar. Sekar merasa dunianya runtuh, semua kerja kerasnya terancam hancur. Apakah ini akhir dari mimpinya? Akankah Sekar berhasil merebut kembali bisnisnya? Atau ini adalah akhir dari perjuangannya?